Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambi-sambi nggih. Sinambi. Mbak kan sudah selesai ya. Nanti langsung ke sini lagi enggak apa-apa ya. Bukunya diserahkan sana terus ke sini lagi ya. Dengerin bidane ngecek sebentar ya. Jadi bintang ya bagiannya atau sudah kencangnya nggih. Di sini saya akan menyampaikan tentang kontrasepsi, ya. Kontrasepsi itu apa? Kegiatan KB. Kenapa saya sedikit di sini? Karena apa? Biar nanti jenengan ke bidan itu sudah tepat waktu. Maksudnya apa? Orator ngenteni mens akhirnya sudah isi bayine pitu metenge telu. Jangan sampai terjadi seperti itu, okay? Makanya di sini dicegati karena banyak sekali yang bisa dilakukan KB-nya itu pada saat jenengan habis melahirkan, cepat itu bisa di KB langsung, okay? Nah, contoh-contoh KB itu macam-macam. Nah, ini bisa dilihat ya. Nih, KB itu mulai dari yang selanjutnya sambil masuk sorry ya Bu. Hari ini Bu Dewi ya. Oh Bu Dewi dulu ya. Oh ngapunten Bu Dewi dulu. Sebenarnya ini duluan. Enggak apa-apa ya. Nanti kalau bareng Bu tetap ya. Kecuali yang rapid disik. Karena enggak ya. Di sini saya tunjukkan tentang KB ben jenengan tidak bingung, ya. Setelah selesai bersalin langsung punya gambaran aku butuh KB opo, kan langsung punya gambaran ya. Nah, di sini KB itu sebenarnya macam-macam. Ada mulai yang sederhana tanpa alat ya, tanpa alat, tanpa obat. Baru terundur titik mergane kameranya gitu. Jadi ada tanpa alat, tanpa obat ya. Jadi namanya KB sederhana. Terus ada yang KB yang pakai obat, ada KB yang pakai alat, ya. Nah, KB yang sederhana itu apa saja? Macam-macam, ya. Ada azel itu apa? Coitus interruptus. Coitus interruptus itu apa? Ditokne nek jaba. Wis ngerti ya? Nah, sing bahasane angel-angel enggak ngerti, tapi nek ditokne nek jaba paham ya? Ya langsung loh ya. Terus ada juga KB kalender ya. Ada juga KB mal, apa metode amenorrhea laktasi. Ya. Jadi menyusui ya, menyusui ASI eksklusif, pokoknya nggak ditambahin normal dan cara menyusuinya itu sudah benar. Benar itu gimana? Benar itu artinya disusui kiri kanan, disusui terus nggak ditambahi ya. Terus nggak ditambahi meskipun cuma sedikit-sedikit. Ini mek korlek tak tinggal sedilut apa dikasih susu botol itu sudah tidak eksklusif. Kalau ASI eksklusif yo total dia nggak pernah dapat makanan yang dari lain, minuman yang dari lain kecuali mungkin minum obat gitu. Ya. ASI eksklusif ya, kalau mal itu metode amenorrhea laktasi. Jadi selama 6 bulan jika seorang wanita menyusui ya, seorang wanita menyusui belum menstruasi ya, 6 bulan ya, menyusui ASI eksklusif belum menstruasi itu sudah KB sendiri ya, namanya metode amenorrhea laktasi. Tapi ya jadi jajal lah wis. Lebih baik pakai kontrasepsi, tapi sebenarnya masih aman ya. Keamanannya sekitar 85%. Jadi ada 15% yang gagal ya. Terus ada juga KB kalender, KB namanya metode ovulasi billing namanya ya. Jadi metode ovulasi billing itu melihat cairan vagina ibu. Cairan vagina wanita itu unik ya. Kalau pada saat dia itu masa subur di rentang gini ya, dicolek gitu, direntang gini itu kalau pada saat masa subur 7 cm itu belum putus. Nah, ini harus dilihat dulu setiap hari, jadi ngamati setiap hari sebelum pipis ya, bangun tidur sebelum pipis dicolek sedikit, didelok, oh sakmene pedot, berarti ini tidak masa subur, boleh melakukan. Tapi ketika saat ini itu kok belum putus, nah ini berarti nggak boleh. Nah itu metode ovulasi billing. Sudah pernah dengar itu? Belum. Saya perlu toh? Alhamdulillah. Nah
Terus ada juga yang namanya metode yang pakai aksilar, pakai apa? Tem, suhu. Jadi seseorang atau manusia itu kalau bangun tidur mesti suhunya naik, namanya suhu basal. Nah itu juga diamati. Aku lihat belajar itu wakeh, wis gak usah tak belajari ya. Metode kalender juga, kalau metode kalender itu harus dilihat dulu tanpa alat kontrasepsi selama 6 bulan. Jadi ngitungnya rumit, sekedar tahu aja, ya. Jadi 6 bulan tanpa alat kontrasepsi, dihitung polanya, pola panjang, pola pendeknya, nanti baru ketemu, ya. Terus berikutnya lagi yang pakai obat-obatan yang paling simpel itu pil, karena bisa dibeli di mana saja. Kadang bakul letek ini parang kono ya. Ya bakul jentil loh Mas. Biasanya bakul jentil, bakul letek itu juga jualan pil kalau di sana. Kan begitu sederhananya, begitu mudahnya didapatkan. Tapi kalau panjenengan menyusui juga harus berhati-hati kalau pil ini, ya. Pil ini ada yang kombinasi, ada yang pil progestin atau pil mini. Kalau yang menyusui itu harus pakai yang ini, yang menyusui khusus, ya. Kalau pakai yang ini, asinnya langsung mampet, ya. Makanya biasanya kalau ojo minum, ojo kabeh dhisik, apa? Engko marai banjir cilik. Nah, asalkan jenengan pinter memilih alat kontrasepsi, sudah tahu seperti ini kan nanti sudah benar milihnya, ya. Nek bayi cilik ya berarti ora mergo kabine gitu. Aja pangkat kabine sing disalahne, ya. Karena kalau seperti ini yang pakai yang ini sifatnya galactose itu memperbanyak ASI, ya. Asinya malah justru lebih banyak. Ya jelas ya kalau yang P ya. Terus berikutnya lagi adalah suntikan, ya. Ini duduk aja Mbak, masih lama antrian sama kayak gini tengah sini, jaga jarak ya. Kalau suntikan itu kan juga macam-macam. Ada yang 1 bulan, pernah dengar? Ada yang 3 bulan, pernah dengar ya? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ini berbeda. Kalau yang menyusui ke KIA dulu, kalau mau dengerin saya ngoceh nggak apa-apa, serahnya itu aja ya, karena ditulis. Jadi kalau yang Mbak suntik mungkin jangan pareng Mbak. masih ada iklan ya, apa ya? Ada iklan, jeda iklan sebentar. Sudah iklannya lebar. Ya. Jadi ada suntik KB, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ya. Ini juga sama dengan ini. Kalau yang 1 bulan untuk menetes nggak boleh ya. Ibu langsing, bayi yo pinter. Ibu langsing, bayinya juga langsing. Lah kok bayi sama betina jenengan sudah salah memilih alat kontrasepsi, bidane wis syukur sangger. Anak pasien teko wis mbuh nyusui mbuh gak sampean penting Bu suntik 1 bulan biar langsing jret gitu, tanpa ada edukasi biasanya. Nah, inilah ya, meskipun kadang walaupun sudah datang ke tenaga kesehatan tanpa jenengan, kalau yang ini kan kemungkinan jenengan bisa beli sendiri kadang. Kalau yang ini kan sudah ke tenaga kesehatan, tapi kadang screeningnya juga belum pas, ya. Kadang walaupun dia menyusui, 1 bulan wes, ya wes 1 bulan. Efeknya nih jenengan, bayi nguwentik kan dicoblos iki sampai panas ya. Wes di mimik sedina sewengi tangga cingentit ae lah, karena asinya yang berkurang. Kalau pakai yang 1 bulan itu berkurang kualitas dan kuantitasnya. Kualitas itu artinya mutu, kalau kuantitas itu jumlah, ya. Biasanya sak gentong niki Bu sedina itu bisa 3 gelas umpama. Begitu disuntik iki, seret langsung karek sak gelas, sak gentong iki. Ya. Nah, berarti sudah turun berapa? Sudah turun 4 gelas. Ya, lek kiri kanan, ya. Belum lagi kualitasnya. Kualitas itu mutu. Artinya apa? Baik itu karbohidrat, baik itu lemaknya, proteinnya yang ada di ASI itu menurun. Juga mineral-mineral yang ada di dalamnya, ya, turun. Sudah turun mutune, ASINE wis tambah encer, juga jumlahnya jadi sedikit. Makanya bayi biasanya dicowok lesi, karena ditetek terus, karena dia nggak puas-puas,
yang keluar hanya sedikit, ya. Jadi ada kesalahannya di situ, ya. Lek mbae ngomongi terus gak usah kabeh ku bayake cilik. Asalkan saya sudah tahu Mbak yang mana yang boleh untuk ibu menyusui, bilang gitu. Biasanya mbae sing nyegati, ya. Nah nanti mbak kan gak nanggung, paling ngomong tok lek ibu terus ora hamil lagi kan gitu. Mbak itu ngomong tok gitu ya. Kalau yang 3 bulan itu sama ya, ini yang 3 bulan itu sifatnya galaktore atau memperlancar ASI ya. Terus ada yang pakai obat ini, saya tadi sederhana pakai obat ya, pakai obat ini namanya implan ya. Ini namanya implan yang dipasang di lengan sebelah kiri, ya, di lengan sebelah kiri. Ini untuk ibu menyusui bagus juga. Mbak bisa pindah di sana timbangannya. Enggaknya di sini tersiksa sekali pasti. Ini ya. Ya. Jadi kalau yang ini sifatnya juga galaktore, juga memperlancar ASI. Jadi tidak usah bingung, tidak usah bingung untuk apa istilahnya daya pindahnya, ya. Terus selanjutnya ada yang pakai alat, ya. Pakai alat itu ini, ada yang sudah tahu ini? Apa ini? Kondom ya, sudah tahu ya? Si matanya ini buruk kayak ini. Ini namanya kondom. Jadi kalau kondom ini bisa dijadikan alat kontrasepsi ya. Tapi ini sekali pakai ya. Jangan dicuci, dipakai lagi. Kalau kondom itu cuma 1 kali pakai ya. Terus aturan pakainya, caranya ada di labelnya ya. Nggak usah tanya saya. Sudah bisa semuanya? Belum pernah. Dan nanti iya, ini yang penting nanti untuk paskanya setelah pemakaian itu dibuang di tempat yang tepat. Jangan dibuang sembarangan. Nanti ada anak kecil dikira kelembungan ditiup. Nah itu yang sering terjadi. Ya, jadi hati-hati untuk proses pembuangannya. Jangan dimasukkan ke dalam kloset isin atau kloset. Nah nanti klosetnya buntu, isinya kondom semua. Ya, karena ini nggak bisa rusak, nggak bisa larut, ya, nggak bisa larut di air. Tetap nanti malah buntu, ya. Terus pakai alat lagi ya, adalah IUD. IUD kalau sekarang seperti ini, kalau yang dulu ini namanya lip slope atau disebut spiral. Ya, tahu ya. Nah ini kalau yang sekarang seperti ini ya, seperti kalau yang sekarang yang dulu ibu saya pakainya ini, kalau sekarang sudah nggak ada. Sekarang semuanya pakainya ini. Ini kelebihannya tidak mengganggu sistem tubuh. Artinya tekanan darah tinggi tidak boleh. Ya. Terus apa Bu? Sakit-sakit itu pokoknya boleh ya. Kan kalau ini harus di screening dulu. Pakai ini tensinya tinggi juga nggak boleh kalau yang pakai ini. Nggak mengganggu sistem tubuh kalau yang IUD karena hanya merupakan satu alat. Nah ini bisa dipasangkan setelah jenengan persalinan. Babaran kerucut bisa langsung dipasang ketika plasentanya sudah lahir. Ya. Jadi kalau memang menghendaki ini dan ini nyaman, setelah selesai persalinan jenengan nggak mikir KB. Ya, paling enak ini yang namanya IUD pasca plasenta. Jadi bisa dipasangkan setelah selesai bersalin, keluar plasentanya langsung dipasangkan gitu ya. Ini 8 tahun ya, jadi bisa langsung namanya IUD pasca plasenta. Walaupun operasi bisa kalau di rumah sakit itu ada 2 materi ya, hormonal sama yang tembaga itu. Jadi ada yang hormonal. Nah ini pertanyaan bagus. Kalau tembaga ini ya nggak ada obatnya. Kalau hormonal ini diliputi sama hormon ya. Jadi nanti sama seperti suntik sebenarnya. Jadi ada 2
Oh, dua alat kontrasepsi jadinya di dalam jenengan selain ada IUD-nya juga ada suntik KB-nya. Gimana? Nyamannya yang mana? Yang tembaga apa yang soalnya kemarin kita tanya harganya 4 kali lipat. Apanya? Harganya ya memang 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, harganya memang 3 jutaan yang pakai pakai hormonal gitu. Kalau hormonal ya saya ditanya nyamanan yang mana ya, kalau yang ini berarti double. Yang pakai yang apa namanya? Tapi jaraknya lebih singkat. Tapi jaraknya cuma 5 tahun. 5 tahun. Pikir 3 tahun. Terus diperiksa apa? Apa ya? Wes, itu diperiksa. Itu makanya aku nyari ini sing rapid rapid. Itu diperiksa. Sing gurung mbak ini loh, untuk karo rapid pisan. Yang belum diperiksa. Gitu. Jadi pokoknya ada provisinya itu di dalamnya, di situ di lingkarannya itu ya, di alatnya itu. Kalau untuk efektivitasnya otomatis lebih tinggi yang ada obatnya. Cuma nanti ya resikonya ya sama seperti jenengan suntik. Jadi jenengan sama dengan suntik plus IUD. Gitu. Ya, paham ya? Iya. Lah kemarin nggak dijelaskan bedanya apa gitu, nggak dijelaskan. Dikasih tahu rincian detail. Nah ya, kalau itu biasanya 3 juta, alatnya saja biasanya 2,8. Terus ada juga yang metode operatif ya, tapi ini masih belum semuanya. Anak berapa Bu? Masih anak kedua dan ini belum semuanya ya. Kalau operatif itu mantap, maksudnya mantap itu kontrasepsinya apa namanya, tapi itu jadi menetap gitu loh ya, permanen, jadi nggak bisa balik subur lagi kecuali dengan pemberian di operasi lagi dan tingkat kegagalannya. Kalau yang menggunakan rekanalisasi itu keberhasilannya rendah, jadi harus dipikirkan matang-matang. Dan ini anaknya masih 1, 2 jadi belum saatnya gitu. Ada yang ditanyakan Ibu? Bapak tambah bingung? 1, 2 IUD. katanya kan 2 apa? Ya, ada caranya kalau ya. Jadi kalau zaman dulu sih gimana ya? Sebenarnya tidak sakit ya, tidak sakit. Cuman kadang ada benangnya yang nyorot drop gitu ya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit langsung itu dipotong, jadi ngambilnya nanti langsung, nggak kerasa malahan. Kalau di sini kita memang harus ada benangnya, pakai benang, dan benangnya nanti sebenarnya bisa dilingkarkan sendiri gitu. Kalau yang dipotong benangnya artinya harus kontrol terus ke rumah sakit. Kalau yang enggak ada benangnya harus USG ya, harus sering USG untuk melihat gimana kondisinya, ada enggak itu. Tapi kalau yang pakai benang bisa dicek sendiri untuk melihat kondisi benangnya itu, kondisinya masih ada atau enggak gitu. Jangan-jangan nanti jatuh gitu. Jadi sebelum melakukan hubungan, maksudnya habis menstruasi itu harus dicek setiap bulan. Kalau yang ada benangnya ya, itu dicek sendiri setiap selesai menstruasi. Sebelum hubungan itu dicek dulu ada benangnya enggak. Caranya tangan yang tengah ya dicuci bersih, dimasukkan, dilihat di dalamnya, bisa enggak apa-apa ya. Itu caranya kalau ada benangnya. Kalau nggak ada benangnya artinya harus di USG. Itu mungkin 6 bulan sekali atau gimana itu untuk melihat kondisi yang ada di dalam. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sudah ya. Tambah bingung apa tambah muat? Tapi paling tidak jangan nanti habis apa bersalin sudah paham. Oh, aku harus KB apa gitu kan, ngerti gitu ya. Ya sudah, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati ya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.